Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nuraini, NIM 191910501003 dari kelas A Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas Engineering Geological Mapping dari mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah perubahan garis pantai Kabupaten Jemberana, Bali. Teori Geohidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater atau air tanah. Kondisi hidrologi ini nantinya akan mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, daya lahan, dan bahkan keamanan suatu struktur teknik. Geodinamik. Geodinamik adalah cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi, dibantu dengan ilmu matematika, fisika, dan kimia untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Selain itu juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan lain sebagainya. Geomorfologi. Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Kondisi geomorfologi lebih lanjut terhadap topografi permukaan dan memberikan dasar untuk penjelasan tentang 1. Hubungan antara kondisi permukaan dan geologi. 2. Asal, usia, dan perkembangan geografis elemen geomorfologi individu. 3. Pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. 4. Perkembangan geomorfologi yang akan datang berupa fitur seperti erosi tepi sungai. Pembentukan sebuah bentang lahan sangat ditentukan oleh proses geomorfologi. Proses geomorfologi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentuk permukaan bumi. Tenaga tersebut dapat berupa tenaga eksogen atau angin, air, gletser, maupun intervensi manusia, maupun tenaga endogen atau tektonik dan vulkanik. Setiap tenaga akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan yang dibentuknya. Pembentukan lahan tersebut akan mempengaruhi kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Proses geomorfologi antara satu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda. Perbedaan tersebut terdiri atas perbedaan intensitas dan perbedaan bentuk lahan, meskipun dengan tenaga pembentuk yang sama. Intensitas proses geomorfologi dan perbedaan bentuk lahan sangat bergantung pada 1. Iklim, 2. Topografi, 3. Kedekatan dengan subduksi, 4. Litologi, 5. Perubahan lingkungan. Yang pertama, iklim. Pengaruh iklim terhadap pembentukan lahan dapat terlihat dari pelapukan batuan, warna tanah, kedalaman tanah, serta jenis vegetasi. Pelapukan batuan akan sering terjadi pada bentang lahan yang memiliki curah hujan tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan singkapan batuan yang mengalami perubahan struktur dalam waktu yang singkat atau periode Miosen hingga Holosen. Yang kedua adalah topografi. Pengaruh topografi terhadap pembentukan lahan yakni adanya sebuah perbedaan pola proses geomorfologi yang disebabkan oleh beda tinggi, kemiringan lereng, dan relief sebuah wilayah. Beda tinggi antara satu tempat dan tempat yang lain akan mengakibatkan kedua tempat tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Tempat yang lebih tinggi merupakan salah satu penyebab deformasi bentuk lahan bagi tempat terletak di bawahnya. Contohnya bertambahnya daratan
Dataran banjir di wilayah hilir merupakan akibat intensitas erosi di hulu semakin meningkat. Yang ketiga adalah kedekatan dengan subduksi. Kedekatan dengan zona subduksi merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap bentuk lahan sebuah wilayah baik secara endogen maupun eksogen. Gempa bumi dan tanah longsor merupakan bencana yang secara endogen dipengaruhi oleh kedekatan dengan zona subduksi. Gempa bumi dapat mengubah bentuk lahan yang awalnya dataran aluvial dapat berubah menjadi zona rekahan yang identik dengan pergeseran batuan induk. Longsor dapat juga terjadi akibat gempa bumi, sehingga lereng yang awalnya masuk dalam klasifikasi perbukitan vulkanik berubah menjadi perbukitan terdenudasi. Secara eksogen, terjadi tanah longsor tersebut akibat adanya pengaruh surface run-off yang tinggi. Yang keempat adalah litologi. Litologi merupakan konfigurasi batuan induk yang menjadi pondasi sebuah wilayah. Litologi sangat berpengaruh terhadap berbagai jenis deformasi bentuk lahan karena setiap jenis batuan memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, batuan induk juga merupakan bahan untuk pembentukan tanah. Litologi setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan bentuk lahan yang juga berbeda. Contohnya pada wilayah yang berlitologi batuan sedimen, maka wilayah tersebut akan memiliki bentuk lahan yang relatif landai, datar, serta banyak dijumpai dataran banjir. Studi kasus yang saya ambil adalah Kabupaten Jembrana, Bali. Kabupaten Jembrana adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Bali, Indonesia. Secara administrasi, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan. Luas wilayah Jembrana adalah 800.041.800 km persegi atau 14,96% dari luas wilayah Pulau Bali. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Jembrana berjumlah 329.506 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana yaitu sebelah utara Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupaten Tabanan, sebelah barat Selat Bali, dan sebelah selatan Samudra Hindia. Perubahan garis pantai di Kabupaten Jembara pada tahun 1994 sampai 2012 adalah terjadinya abrasi seluas 673,6 meter persegi dengan luasan terbesar terjadi di Desa Perancak seluas 228,5 meter persegi dan Desa Cupel seluas 191,2 meter persegi. Perubahan garis pantai yang disebabkan oleh akresi adalah seluas 851,5 meter persegi. Tingkat akresi terluas terjadi di Desa Pengambengan dengan luas 544,1 meter persegi. Perubahan garis pantai pada tahun 2013 sampai 2016 seluas 12.186,779 meter persegi yang disebabkan oleh abrasi seluas 6.017,915 meter persegi atau 49,6% dan terjadi akresi seluas 6.168,864 meter persegi atau 50,4% dari perubahan garis pantai.
Hal ini membuktikan bahwa perubahan garis pantai di Kabupaten Jembara sangat dinamis dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut data dari Bapeda Bali tahun 2010 dalam Bataru tahun 2011, garis pantai tererosi paling tinggi dari ancaman peningkatan muka air laut terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Buleleng yang mencapai 54.830 meter atau sekitar 45% dari panjang garis pantai Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian Putra tahun 2018 menemukan bahwa wilayah pesisir bagian barat Kabupaten Buleleng terancam mengalami peningkatan rata-rata muka air laut mencapai 5,1 cm per tahun. Perubahan garis pantai berupa abrasi dan akresi menjadi perhatian utama bagi masyarakat pesisir dan pemerintah. Pemantauan perubahan garis pantai sangat penting dilakukan dengan perencanaan pembangunan dan perlindungan lingkungan pesisir. Perubahan garis pantai berupa abrasi dan akresi menjadi perhatian utama bagi masyarakat pesisir dan pemerintah. Pemantauan perubahan garis pantai sangat penting dilakukan sebagai perencanaan pembangunan dan perlindungan lingkungan pesisir. Informasi perubahan garis pantai juga sangat penting dalam berbagai kajian pesisir, seperti perencanaan pengelolaan kawasan pesisir, perwilayahan kawasan bahaya, studi erosi akresi, serta analisis dan pemodelan pantai. Perubahan garis pantai yang terjadi pada tahun 1997 sampai 2008 didominasi oleh tingkat abrasi yang lebih besar dibandingkan akresi. Adapun desa yang memiliki tingkat abrasi tertinggi pada tahun 1997 sampai 2008 adalah Desa Deloberawah, Kecamatan Mendoyo dengan nilai abrasi tertinggi sebesar min 132,4 meter dan laju abrasi per tahunnya sebesar min 12,085 meter. Abrasi yang terjadi di desa ini sangat besar dan hampir tidak dijumpai akresi. Rata-rata abrasi yang terjadi di desa Deloberawah sebesar min 51.353 meter, sedangkan rata-rata laju abrasi yang terjadi sebesar min 4.668 meter per tahun. Akresi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 2002 Akresi yang terjadi pada tahun 1997 Akresi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 2008 sangat tinggi. Desa yang memiliki tingkat akresi tertinggi adalah Desa Pangembengan, Kecamatan Negara dengan tingkat akresi sebesar 582,87 meter. Dan laju akresi per tahunnya 52,988 meter. Rata-rata akresi yang terjadi di Desa Pengambean adalah sekitar 194.044 meter dengan rata-rata laju akresi sebesar 17.640 meter per tahun. Tingginya akresi yang terjadi di Desa Pengambengan disebabkan karena kegiatan reklamasi dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN yang mulai dibangun pada tahun 1999. Perubahan garis pantai pada tahun 2008 sampai 2018 didominasi oleh tingkat abrasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat akresi. Pada periode ini, tingkat abrasi mengalami kenaikan.
Hal ini dapat dilihat dari nilai abrasi yang mengalami peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pada tahun 1997 sampai 2008, tingkat abrasi tertinggi sebesar 132,94 dan pada tahun 2008 sampai 2018 nilai abrasi tertinggi mengalami peningkatan menjadi min 254,41 meter dengan rata-rata abrasi sebesar 35,723 meter yang terjadi di Desa Peranca. Sedangkan nilai akresi pada periode ini mengalami penurunan daripada periode tahun sebelumnya. Tingkat akresi tertinggi pada tahun 2008 sampai 2018 terjadi di Desa Pengambengan yaitu sebesar 287,08 meter dengan rata-rata terjadinya akresi yang terjadi di desa ini sebesar 97,678 meter. Berikut merupakan gambar perubahan garis pantai atau abrasi dan akresi tertinggi di Kabupaten Jembrana tahun 1997 sampai 2018. Di sini terdapat Desa Pengambengan, Desa Peranca, dan Desa Delot Berawah. Peningkatan intensitas abrasi di Kabupaten Jembrana disebabkan karena faktor pengaruh tekanan angin dan gelombang dari Selat Bali dan Samudra Hindia. Kecepatan angin rata-rata di Selat Bali mencapai 10-15 knot, sedangkan rata-rata kecepatan angin di Samudra Hindia mencapai 20-25 knot. Rata-rata tinggi gelombang di wilayah Selat Bali berkisar antara 1,5 sampai 2,5 meter, sedangkan rata-rata tinggi gelombang di Samudra Hindia antara 2 sampai 2,5 meter. Tekanan angin dan tinggi gelombang di Kabupaten Jembrana terjadi secara fluktuatif. Pada musim-musim tertentu, tinggi gelombang bisa mencapai 5 meter. Kondisi ini berdampak terhadap terjadinya peningkatan abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Jembrana. Sebaliknya, tingkat akresi yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2018 di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dibandingkan akresi yang terjadi pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan nilai akresi yang cukup drastis yang terjadi di Desa Pengambengan, pembangunan pelabuhan perikanan dan kegiatan reklamasi pantai yang berlangsung pada tahun 1999 hingga tahun 2007 menyebabkan penambahan garis pantai secara besar-besaran pada kurun waktu tersebut sehingga tingkat akresi pada tahun 1997 sampai 2008 sangat besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.